Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwah sekalian, barakallahu fikum. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada ad-dalil as-salis al-ijma'. Al-ijma' bermakna kesepakatan, ajma'a yujmi'u. Sebelum itu mari kita berdoa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu kita bertambah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, al-ijma' menurut istilah ahli usul huwa ittifaqu jami'il mujtahidina minal muslimina fi asrin minal usuri ba'da wafatir rasuli al hukmin syar'iyyin fi waqi'atin. Huwa, dia itu adalah kesepakatan semua ahli ijtihad dari kaum muslimin pada satu masa dari masa-masa ba'da wafatir rasul, setelah meninggalnya Rasul SAW. Atas kesepakatan itu atas hukum syar'i pada suatu kejadian atau permasalahan. فَإِذَا وَقَعَتْ حَادِثَةٌ وَعُرِضَتْ عَلَى جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ, apabila terjadi suatu masalah kemudian itu disampaikan, disodorkan ke semua ahli ijtihad minal ummatil islamiyah, dari umat Islam, waqta hudusiha, ketika itu terjadi, ketika itu ada, wattafaqu ala hukmin fiha, kemudian mereka bersepakat atas suatu hukum pada permasalahan tersebut, summiya ittifaquhum ijma'an, maka dinamakan kesepakatan mereka adalah sebagai ijma'. Wa'tubira ijma'uhum ala hukmin wahidin fiha dalilan, ya, dan dianggap kesepakatan mereka, ijma' mereka atas hukum, ya, satu hukum pada permasalahan tersebut dianggap sebagai dalil ala anna hadzal hukm huwal hukmu syar'i fil waqi'ah, bahwasanya hukum yang mereka putuskan adalah hukum syar'i pada permasalahan tersebut. Wa inna ma qila fit ta'rif ba'da wafatir rasul, sesungguhnya dikatakan pada definisi setelah meninggalnya Rasul SAW, li'annahu fi hayatir rasul, karena pada kehidupan Rasul huwal marji' at-tashri'i, dia Nabi SAW sebagai referensi tasyri', ya, wahdahu, ya, sendiri. Jadi sendiri menjadi referensi rujukan tasyri', pembuatan syariat. Fala yatasawwar ikhtilafun fi hukmin syar'i, maka tidak terbayang ada perselisihan pada hukum syar'i, wala ittifaq, tidak ada juga kesepakatan. Idiltifaqu la yatahaqqaqu illa min adadin, karena kesepakatan itu tidak akan terrealisasi, terjadi kecuali adanya jumlah, ya, ada jumlah yang berbilang, ya, berbilang banyak, lebih dari satu. Sementara pada ketika Nabi masih hidup, beliau adalah satu-satunya tasyri', ya, ahli tasyri', ya, sosok yang mensyariatkan. Tapi ikhwas sekalian, kemudian hujjahnya, ya. Jadi ketika ulama ahli ijtihad telah bersepakat, maka itu menjadi hujjah, ya, menjadi hujjah. Kana hadzal hukm al-muttafaq alaihi qanunan syar'iyyan wajiban ittiba'uhu wa la yajuzu mukhalafatuhu, maka hukum yang mereka sepakati setelah terpenuhinya, ya, syarat-syarat rukun, ya, nanti insyaallah kita bahas setelah ini rukun al-ijma', ya. Setelah itu dipenuhi, maka wajib bagi umat Islam untuk
mengikutinya dan tidak boleh menyalahinya, karena dia itu sudah menjadi hukum syar'i qat'i, ya. Hukum syar'i yang sifatnya qat'i, yang memutuskan, yang pasti, la majala li mukhalafatihi, tidak ada kesempatan lagi untuk menyalahinya, wala linaskhihi, demikian juga tidak ada kesempatan untuk dinasakh, ya. Jadi tidak boleh ada nasakh dalam ijma'. Jadi ketika suatu masa sudah berijma', maka masa tersebut sudah menetap, ya, hukum syar'i tersebut. Jadi kalau masa berikutnya mengadakan ijma' yang lain dari hukum yang sudah orang terdahulu mereka berijma', maka ijma' mereka tidak dianggap, atau khilaf mereka tidak dianggap. Dan nanti insyaallah kita lebih perjelas. Baik, ikhwas sekalian, arkan al-ijma', rukun al-ijma'. Rukun ijma' itu terdiri dari satu, al-mujmi'un, ya. Al-mujmi'un, orang-orang yang bersepakat, ahli ijtihad, ya. Jadi disyaratkan mereka yang bersepakat itu adalah ahli ijtihad. Kemudian disyaratkan al-mu'asarah, ya, yaitu satu masa, ya, sama-sama dalam hidup dalam satu masa, ya. Mereka yang bersepakat hidup dalam satu masa, dan itu harus inqirad al-'asr, ya, sampai masa tersebut betul-betul habis dan tidak ada ulama ahli ijtihad yang menyalahi. Dan kalau sudah ditetapkan sudah habis inqiradul 'asr, habis masa dalam suatu masa yang mana ahli ijtihad hidup di sana, ketika mereka bersepakat, maka masa berikutnya la yadur, tidak memberi pengaruh lagi, ya. Maka terjadilah suatu kesepakatan yang tidak bisa digeser dengan nasakh atau khilaf, ya. Kemudian ikhwas sekalian, al-mujmi'un ini, orang yang ahli ijtihad yang berijtihad ini harus ittifaqul jami', bersepakat semuanya. Jadi tidak boleh dianggap sebagai ijma' kalau ada sebagian ahli ijtihad menyalahi atau tidak sepakat dengan pendapat al-aktsar, kebanyakan ahli ijtihad. Kemudian ikhwas sekalian, syarat yang kedua, al-waqi'ah, ya, kejadian atau permasalahan. Nah, permasalahan tersebut disyaratkan apa? Laisa fiha ijma' sabiq. Tidak ada dalam permasalahan yang satu ini ada kesepakatan yang sudah mendahului, ya, seperti yang kita jelaskan di atas. Tidak ada kesepakatan yang mendahului. Kalau sudah didahului oleh suatu ijma', maka permasalahan tersebut hukumnya sesuai dengan yang sudah diijma'kan oleh orang-orang terdahulu. Maka ijma' ulama belakangan atau khilaf mereka tidak dihitung. Kemudian laisa fiha khilafun mustaqir. Syarat yang kedua pada suatu masalah atau kejadian yang membutuhkan hukum, maksudnya ini, ya, tidak ada khilaf yang mustaqir, tidak ada khilaf, ya, yang masih ada, ya. Jadi kalau ada khilaf, maka tidak ada ijma', ya, dalam permasalahan tersebut. Baik. Kemudian adanya hukum yang disepakati, ya, adanya hukum, dan hukum ini disyaratkan adalah hukum syar'i. Adapun hukum duniawi, maka ini di luar konteks, ya, usul fiqh, ya.
Kemudian ikhwah sekalian, rukun yang berikutnya yang keempat adanya sigoh ya, adanya sigot ya. Ini sigot sudah menjadi bahasa kita, yaitu cara penyampaian ya. Ada yang pertama sorih, ada yang sukuti, dan ini termasuk pembagian ijma di sini ya. Jadi ijma itu dibagi menurut sigotnya kepada dua hal, yaitu pertama sorih ya. Apa itu ijma sorih? Ijma sorih huwa an yattafiqa mujtahidul asri ala hukmin syar'i bi ibda'i kullin minhum ra'yahu sarahatan bi fatwa aw qada'in. Ijma sorih adalah bersepakatnya ahli ijtihad pada suatu masa atas hukum suatu kejadian, permasalahan, dengan menampakkan setiap dari mereka pendapatnya sarahatan dengan jelas ya, dengan langsung tegas, dengan fatwa atau qada ya, dengan putusan ya. Ay anna kulla mustahidin yasduru minhu qawlun aw fi'lun yu'abbiru sarahatan an ra'yi. Maksudnya adalah bahwasanya semua ahli ijtihad muncul darinya suatu perkataan atau perbuatan, yaitu putusan misalkan, yang mengungkapkan secara jelas ya tentang pendapatnya. Ini ijma sorih. Kemudian ijma sukuti apa? Al ijma sukuti huwa an yubdiya ba'du mujtahidil asri ra'yahum, yaitu menampakkan sebagian ahli ijtihad pada suatu masa pendapatnya sarahatan dengan jelas bil waqi'ah bi fatwa au qada'in, pada suatu permasalahan kejadian ya, dengan fatwa atau putusan, wa yasqutu baqihim, dan terdiam sisa dari sebagian yang tadi menyampaikan pendapat mereka dengan jelas. Jadi diam sebagiannya, an ibda'i ra'yihim fiha, dari menunjukkan, menampakkan pendapat mereka pada permasalahan kejadian tersebut. Bimuwafaqatin ya, diam dengan tidak mengungkapkan persetujuan, ma'ubdiya, apa yang ditampakkan dari pendapat fiha pada permasalahan, au mukhalafati, juga diam tidak menyalahi. Jadi diamnya tidak menyepakati dan diamnya tidak menyalahi. Ini definisi dari ijma sukuti ya. Jadi ijma ada dua, ada sorih, ada sukuti. Ada yang namanya murakkab min khilaf ya. Murakkab min khilaf, tersusun dari khilaf. Jadi ada ijma tersusun dari khilaf. Contohnya misalkan ulama berbeda pendapat pada masalah sholat witir misalkan. Semua menyampaikan pendapatnya ya, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib. Nah, kemudian tidak ada yang bilang sholat sunnah itu makruh ya. Maka di sini seakan-akan mereka berijma, bersepakat bahwasanya ya tidak ada hukum sholat witir itu makruh ya. Jadi kalau ada ulama belakangan yang kemudian menyimpulkan makruh sholat witir itu, maka ini orangnya menyalahi ijma alias nyeleneh ya. Baik. Kemudian yang kelima ya. Yang kelima al-mustanad. Ini rukun yang kelima, al-mustanad ya. Mustanad itu sandaran ya. Maksudnya adalah dalil yang dibangun di atasnya al-ijma
Jadi ijma itu dalilnya apa? Nah, ini namanya al-mustanad. Yang pertama nassun. Jadi ada nas. Jadi sumbernya nas Al-Quran, nas hadis Nabi SAW. Kemudian qiyas ya, atau al-ijtihad ya, dengan qiyas. Jadi sumbernya bisa nas, bisa qiyas ya, mengkiaskan, menganalogikan. Nah, insya Allah kita akan bahas itu ya pada pertemuan berikutnya insya Allah. Taib ikhwas sekalian, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini, menambahi kita ilmu dan menambahi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.